Apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza itu sudah melanggar Konvensi Jenewa dan sudah melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam ICC. Mereka menggunakan kelaparan sebagai bagian dari strategi perang. Ini nggak boleh. Lalu memblokade bantuan kemanusiaan, memblokade air bersih, sehingga banyak orang Gaza mati karena dehidrasi dan kelaparan. Ini nggak boleh. Ini kejahatan perang yang serius. Nah, Netanyahu bukan hanya dia dilindungi Amerika, tapi dilindungi oleh aparat Israel sendiri. Kecuali tadi, kalau dia keluar negeri. Makanya mereka sekarang ini khawatir banget. Kemudian nanti penggantinya Netanyahu, orang yang berseberangan, dan dianggap Netanyahu ini bisa merongrong kewibawaan pemerintahan yang baru. Dia bisa buka jaringan sehingga bisa ditangkap ketika Netanyahu dalam seperti Duterte misalnya. Kan sangat mungkin itu terjadi, eksekusi. Dengan diumumkan ini, akan memberikan reaksi dari berbagai negara di dunia ini. Seperti tadi, menstigma Netanyahu sebagai penjahat perang dengan dalam kasus Gaza. Soal Kejaksaan Agung yang baru bikin MOU dengan operator telekomunikasi. Pertanyaan banyak masyarakat gitu ya. Gampang dong jadi disadap. Nih gimana dong nih dengan data pribadi kita? Gimana nih dengan privacy kita dan lain sebagainya? Sangat berbahaya itu. Ini Kita akan mengalami kegaduhan besar. Celana dalamnya bintang film Marilyn Monroe aja ada di kamar tidurnya Presiden Kennedy. Dan dia tahu itu. Pertanyaannya, apakah J. Edgar Hoover hanya menyadap para presiden atau istrinya atau calon presiden? Nggak mungkin. Saya kira enggak. Anggota Senat juga, Kongres Presiden boleh aja kota berani ini, disadap ya. Kepada Kejaksaan Agung, jangan ambil langkah berbahaya semacam ini. Anda menegakkan hukum seperti biasa sajalah. Ya, penyadapan toh sudah Anda lakukan sebelumnya. Oke, teman-teman, dari kemarin ini dunia lagi dipertontonkan peperangan. 12 hari itu kurang lebih perang Iran-Israel. Kemudian sebelumnya Israel dengan Palestina. Nah, ini sudah banyak sekali hal-hal terkait dengan hak asasi manusia, kemanusiaan yang benar-benar terluka sekali di belakangan ini. Dan di samping itu juga tentu pasti ada pelakunya. Dan salah satunya itu sudah ditetapkan oleh International Criminal Court adalah Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang disebut sebagai penjahat perang ya, Bang Hamid. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang Netanyahu ini justru masih bebas aja gitu, just like a free man gitu kan? Dan bahkan kemarin juga ceasefire, malah dia tetap melakukan serangan rudal kepada Iran dan lain sebagainya. So it's like nothing happened. Jadi sebenarnya label atau surat putusan ICC ini yang kemudian menyebut seseorang sebagai penjahat perang itu berarti dampaknya atau efeknya itu sebenarnya sampai mana sih gitu? Kok bisa dia masih tetap berkuasa seperti biasanya gitu? Nah, kita akan coba membahas dari perspektif hukum hak asasi manusia. Mumpung di sini ada Bang Suparman Marzuki, beliau adalah akademisi hukum yang juga banyak bicara mengenai hak asasi manusia dari Universitas Islam Indonesia, dan tentunya beliau juga adalah ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015. So ini pas banget Bang Parman, thank you for coming again. Dan mau kita coba obrol ini sebenarnya dari sisi HAM gitu ya, dengan adanya International Criminal Court. Nah ini kan sebenarnya udah termasuk ke perjanjian internasional juga gitu ya. Tapi kok bisa ya dia tetap berpengaruh, berkuasa, dan bahkan masih bisa melakukan serangan terhadap kemanusiaan yang bernama Benjamin Netanyahu ini. Gimana Bang, kalau dari sisi ICC ini sebenarnya posisinya tuh di mana sih untuk bisa menangkap seseorang? Ya, ICC itu kan lahir dari Statuta Roma tahun 1998 sebagai reaksi respon dunia terhadap banyak impunitas yang dialami atau yang dinikmati oleh personal-personal tertentu dalam kejahatan-kejahatan perang maupun kejahatan-kejahatan kemanusiaan
masa-masa sebelumnya. Nah, dunia tidak ingin lagi ada orang yang begitu kejamnya dalam perang, dalam urusan kemanusiaan, bebas berkeliaran tanpa pertanggungjawaban. Dibentuklah ICC itu. Nah, tetapi memang ada problem internal di ICC itu sendiri. Sekalipun dia sudah ditandatangani oleh 124 negara, tetapi efektivitasnya masih digugat sampai sekarang. Amerika Serikat sendiri tidak menandatangani. Dia sudah menandatangani, tapi menarik diri. Ya, menarik diri. Dan Indonesia pun termasuk negara yang sudah menandatangani, tidak meratifikasinya sehingga sekarang ini. Sampai sekarang ya. Oh, tanda tangannya udah dari cukup lama ya? Oh, sudah cukup lama. Ya. Tidak mau meratifikasinya menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Nah, ICC tidak memiliki polisi untuk menegakkan putusan. Putusan ICC itu, kalau dia sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa ditangkap atau tidak, itu sangat mengandalkan tanggung jawab dari negara-negara pihak. Dalam konteks Netanyahu misalnya ya, Netanyahu tentu dalam proteksi Amerika Serikat yang sangat kuat. Dan itu ada lobby-lobby politik lainnya, karena negara-negara pihak di Uni Eropa juga itu tak sepenuhnya memberikan sinyal cukup kuat untuk melakukan tindakan itu. Hanya mereka bilang ya, kami akan punya komitmen untuk mengamankan putusan ICC gitu. Tapi sebagian negara itu tidak memberikan reaksi yang kuat, dan itu kan kaitannya dengan lobby-lobby ekonomi, lobby-lobby geopolitik dan lain-lain. Jadi memang ada problem kekuatan ICC untuk diterapkan atau menangkap orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Putin juga sudah ditetapkan tahun 2022, ya kan? Dan negara-negara pihak yang menandatangani juga dalam kasus Putin juga hampir bersikap sama gitu. Meskipun Putin juga akhirnya terbatas, dia tidak bisa kemana-mana juga, khawatir juga dia. Sebagaimana juga Netanyahu, ya. Itu efeknya, efek moral, efek politiknya juga ada, sekalipun mungkin tidak sampai pada eksekusi orang itu bisa ditahan di Den Haag, Belanda sana. Ya, artinya berarti ICC ini masih sebatas stigma ya? Sepertinya kekuatannya masih sebatas stigma, karena ya kemudian orang melabeli dia sebagai orang yang benar-benar jahat terhadap kemanusiaan, tapi ya tidak berhasil kemudian penegakan hukum kepada orang tersebut. Jadi lebih bersifat moralistik. Moralistik. Tapi begini, itulah kelemahan dasar dari apa yang disebut hukum internasional. Itu kedengarannya indah, ya. Hukum internasional seolah-olah hukum internasional itu setara kekuatan berlakunya dengan hukum nasional. It's totally different. Ya, dalam kenyataannya nggak begitu. Ya, dalam kasus ICC misalnya, itu sangat bergantung pada kerjasama negara yang kata Pak Arman tadi, sangat tergantung pada negara setempat. Ya, siapa yang berhasil? Kira-kira 2-3 bulan lalu siapa yang kena? Duterte. Why? Karena kebetulan si Bongbong Marcos sebagai presiden ini lagi bermusuhan dengan kubunya Duterte, ribut sama anaknya Duterte yang merupakan wakilnya sendiri, dan mereka udah saling ancam. Nggak ngawur banget itu. Jadi kata wakil presidennya, saya sudah nyiapkan squad, death squad. Mau kalau saya kenapa-napa, maksud dia kalau kenapa-napa dikerjain oleh presidennya, maka saya sudah perintahkan supaya dibalas. Jadi intinya dia juga mau membunuh presidennya. Oke, jadi secara umum dia sudah berseberangan nih. Karena itu tim ICC dengan gampang cuma kira-kira 5-6 orang datang ke Manila, itu pun di airport, di rumah makan gitu ya, ditangkap karena ada restu dari presiden. Nah, Putin tadi tidak mungkin. Bahkan seorang jenderal Rusia balik ngancam karena Putin divonis sebagai bersalah dan tersangka, maka dia layak ditangkap gitu. Tapi kata seorang jenderal Rusia ini, kalau sampai presiden saya ditangkap, saya bom itu kantor pusatnya ICC di Den Haag itu pengadilannya dengan bom dia sebut spesifik kayak C4 gitu. Dia sebut jenis bomnya yang kira-kira lethal banget gitu. Pokoknya Den Haag saya hancurin gitu. Nah, Netanyahu begitu juga, ya. Bukan hanya dia dilindungi Amerika, tapi dilindungi oleh aparat Israel sendiri.
Kecuali tadi, kalau dia keluar negeri. Makanya mereka sekarang ini khawatir banget. Putin misalnya nggak sembarangan keluar negeri, Netanyahu apalagi ya. Nah, ada kasus yang dulu 30-an tahun yang lalu, Slobodan Milosevic. Ya, presiden Serbia yang haus darah itu, yang melanggar HAM. Nah, kebetulan dia posisi politik dia kan lemah waktu itu. Negaranya kocar-kacir gitu, ada Serbia melawan, ada Kosovo dan sebagainya. Sehingga aparatnya ICC itu yang mungkin menggunakan aparat setempat sebetulnya, berhasil nangkap si Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic dulu ya, tokoh gerilyawannya, dan dua-duanya masuk penjara, dan akhirnya Milosevic mati di penjara, belum sempat divonis. Nah, jadi sekali lagi, hukum internasional gitu kelemahannya begitu. Apalagi ini hukum pidana internasional ya. Di level hukum perdata masih sangat lumayan. Kalau ada perjanjian WTO ya, WTO dulunya namanya GATT, itu perjanjian perdagangan, biasanya itu lebih ditaati oleh negara-negara anggota, dan biasanya mereka juga kalau suruh ratifikasi cepet, 200 negara tuh dapat, karena semua pengen dagang, semua pengen untung gitu. Dalam kasus ICC seperti Parman tadi, baru 124 negara dari 200-an anggota PBB misalnya. Jadi memang yang disebut hukum internasional itu problem besarnya di situ, tidak punya kemampuan eksekutorial, tidak cukup aparat. Kan nggak mungkin dia kalau hukum nasional kan aparatnya, misalnya Polri kita 500 juta orang gitu ya, kejaksaan ada 200.000 orang mungkin dan sebagainya. Nah kalau internasional nggak punya aparat yang besar, siapa yang mau gaji kan? Semua negara kan pelit gitu intinya. Jadi memang itu problemnya. Salah satu. Lanjutkan ini tadi ya. Gimana? Prinsip hukum internasional itu memang dia disebut sebagai complementary rules. Complementary dari hukum nasional. Dari hukum nasional. Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah semacam penghargaan terhadap konvensi internasional bahwa setiap negara harus menghormati supremasi hukum suatu negara. Karena itu primary rules-nya itu adalah hukum nasional. Seburuk apapun hukum itu. Nah, hukum internasional, ICC misalnya, baru bisa akan turun dia apabila suatu negara itu melanggar atau tidak melakukan dalam situasi dua hal. Yang disebut dengan unwilling dan unable. Ini terjadi di kasus Rwanda. Tidak mau dan tidak mampu. Ya, tidak mau, tidak mampu. Dalam kasus Rwanda, di mana ada genosida karena pembunuhan satu suku terhadap suku yang lain, Tutsi sama Hutu, itu kan diadili oleh ICC. Diadilinya memang tidak di Rwanda, tapi di Tanzania. Karena situasi di Rwanda itu tidak memungkinkan. Tentara-tentara Rwanda mengancam. Kalau diadili di Rwanda, maka keselamatan jaksa dan hakim tidak bisa kami jamin. Lalu PBB melakukannya di Tanzania. Dan Tanzania kira-kira anggota, 2000-an kilometer dari Rwanda. Tanzania anggota ICC ya? Oh iya. Nah jadi ada problem. Jadi betul kata Amin, kelemahan hukum internasional itu karena memang meletakkan hukum internasional itu sebagai pelengkap, complementary dari hukum nasional suatu negara. Jadi ada problem seperti itu. Ya, ini juga salah satu kasusnya juga waktu Netanyahu visit ke Hongaria misalnya. Saat itu juga Hongaria menarik diri dari ICC. Jadi artinya memang tekanan politik itu sangat berpengaruh. Betul. Dan kalau dia tetap itu, si Netanyahu sangat mungkin ditangkap. Nah, kalau jadi misalnya ICC Den Haag begitu dengar dia itu ngirim tim kan, dicegat di airport biasanya. Nggak akan ada tentara Israel yang melindungi Netanyahu gitu. Nah, tapi artinya berarti apa ini hukum internasional mana celahnya atau pintunya yang kemudian bisa dipergunakan untuk ya tadi untuk menangkap orang-orang seperti Netanyahu yang jelas-jelas melanggar banyak sekali aspek kemanusiaan. Ya tadi kita kembali ya, andalan utama ICC itu adalah pada komitmen negara pihak yang sudah menandatangani itu kuncinya. Yang kedua adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa ICC bisa minta bantuan kepada Dewan Keamanan, tapi kita bisa perhitungkan bahwa Dewan Keamanan di PBB kira-kira akan ambil langkah seperti itu nggak, gitu. Karena ketergantungan negara ini juga diveto lagi oleh Amerika misalnya. Itu juga kaitannya dengan diveto oleh negara yang punya hak-hak veto itu. Nah, yang ketiga itu biasa ICC melakukan kampanye besar-besaran melalui
apa namanya NGO, melalui pers internasional bahwa si A, si B, si C itu sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Netanyahu itu kan pada mulanya itu kan dirahasiakan oleh ICC. Tapi kemudian mereka ambil keputusan yang harus diumumkan ke publik. Karena mereka memperhitungkan ini sulit untuk dieksekusi. Dengan diumumkan ini akan memberikan reaksi dari berbagai negara di dunia ini. Seperti tadi, menstigma Netanyahu sebagai penjahat perang Dengan dalam harapan- kasus Gaza gitu. Dengan harapan semakin terbatas. Semakin terbatas dan itu akan memancing reaksi internasional. Ya. Bagaimana seorang gadis kecil yang pernah ditulis oleh Hamid dari Swedia apa Swiss itu ya? Greta Oh, Greta. Thunberg. Oh, Greta. Greta Thunberg. Itu jangan dianggap enteng. Itu kekuatan simbolik yang luar biasa dan itu efek-efek seperti itu sebetulnya yang ingin dibangun oleh ICC sekalipun sekali lagi dia tidak bisa mengeksekusi orang dan mungkin juga sampai Netanyahu mati dia nggak mungkin diadili di ICC. Tetapi dia sudah dinyatakan sebagai tersangka dari suatu kejahatan perang di negara lain. Ya, dan atau juga bisa mendorong negara yang dikunjungi oleh Netanyahu misalnya untuk kemudian berani untuk nangkep gitu, nggak kayak Hongaria misalnya gitu tapi kan. itu memang agak sulit diharap kalau skenario-nya semacam itu. Sebab kan sebelum dia berkunjung kan udah banyak sekali kesepakatan dong. Awas loh, kalau Deal-dealnya udah lagi jalan. makan bakso, enak-enak makan bakso ditangkap. Gitu. Dan Duterte itu mengalami itu lagi di rumah makan kan, di kompleks airport itu. Sekali lagi kuncinya itu karena si Pak Presiden Bongbong Marcos ini lagi bermusuhan. Kalau selama waktu dia nggak bermusuhan, karena anaknya Duterte ada wakilnya, itu kan nggak bisa disentuh. Si Duterte begitu bermusuhan, monggo gitu. ICC assalamualaikum, waalaikumsalam, tangkep aja tangkep. Nah, tapi kalau misalnya kayak kasus yang sudah ditangkap, berarti kemudian itu dipenjarakannya kemana nih? Kalau misalnya Ya ditahan posisi sementara ICC di Den Haag mungkin ya. Di Den Haag ada. Ada Tahanan. belum penjara itu namanya, tahanan, nunggu proses. Pusatnya ya. Iya. Gitu. Iya. Tapi itu ada juga ini ya bukan keinginan. Negara-negara anggota tuh juga bisa menampung istilahnya. Mungkin Itu secara teoritis kurang lebih bisa kayak ya, gitu. tapi buat apa? Karena Den Haag sendiri sebagai pusatnya kan Belanda menyediakan. Jadi nggak perlu ada bantuan dari negara lain. Itu soal teknis yang sederhana kalau itu. Yang paling penting itu tadi kerjasama dari pemerintahan setempat. Itu kuncinya. Selama nggak ada buka pintu dari pemerintah setempat, tidak bisa diutak-atik. Contohnya terlalu banyak. Kalau saya nggak salah tahun 90-an, ini Noam Chomsky yang nulis. Presiden Clinton aja pernah divonis penjahat perang. Presiden Clinton karena dia ngebom satu di Nigeria atau di Somalia yang dianggap sarang teroris Boko Haram. Ternyata itu pabrik farmasi, pabrik obat yang besar sekali yang menghidupi berpuluh-puluh juta, yang diperlukan oleh berpuluh-puluh juta rakyatnya. Loh, kalau begitu ini penjahat perang nih, gitu. Dan Clinton nggak dia apa-apain. Nah, ini kan artinya sebenarnya definisi kejahatan perang itu juga kan berpengaruh ya untuk kemudian memberikan status itu kepada individu gitu misalnya. Lalu kemudian dari Statuta Roma ini kan juga mengatur beberapa kejahatan ya, seperti kemanusiaan, agresi dan lain sebagainya. Nah, ini berarti bagaimana sih proses mekanisme untuk sampai menetapkan individu itu sebagai ini penjahat? ahlinya, Pak Parman ini ketua lembaga HAM Gimana Pak dulu. Parman? Jadi di dalam Statuta Roma itu ada 4 yurisdiksi ICC. I see. 1 kejahatan kemanusiaan, 2 genosida, 3 kejahatan perang dan agresi. 4 yurisdiksinya. Nah, ICC itu melakukan penyelidikan. Nah, melalui jaksa penyelidik, jaksa internasional juga. Melakukan penyelidikan. Nah, hasil penyelidikan dibawa dalam semacam persidangan awal, persidangan pertama, untuk penyelidik menyampaikan kepada panel, ini cukup bukti apa tidak. Nah, setelah dinyatakan sebagai cukup bukti, maka ICC melakukan persidangan untuk menyatakan seseorang ini memenuhi cukup bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka. Tersangkanya belum ada nih ya? Iya. Kira-kira semi in Iya, absentia. jadi ada semacam pra. Nah, ini kan yang diminta oleh Israel.
Mereka minta dilakukan pemisahan pendahuluan. Dan itu ditolak oleh ICC. Karena ICC bilang ini sudah cukup. Bukti-buktinya sudah sangat cukup. Kami sudah melakukan Karena simulasi. apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza itu sudah melanggar Konvensi Jenewa dan sudah melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam ICC. Mereka menggunakan kelaparan sebagai bagian dari strategi perang. Ini nggak boleh. Ini kejahatan serius. Yang kedua, menghancurkan institusi-institusi sipil, termasuk lembaga-lembaga medik, ya kan? Lalu memblokade bantuan kemanusiaan, memblokade air bersih, sehingga banyak orang Gaza mati karena dehidrasi dan kelaparan. Ini nggak boleh. Ini kejahatan perang yang serius. Nah, oleh karena itu ICC melihat berdasarkan fakta penyelidikan mereka di Gaza, cukup alasan untuk menyatakan Netanyahu ini melanggar prinsip-prinsip hukum perang internasional, melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam ICC, sekaligus juga melanggar 4 protokol Jenewa. Pasti itu. Dan Semua ini sudah unsur cukup. terpenuhi. Semua unsur terpenuhi. 4 itu. Tapi kemudian sejauh mana keterlibatan negara anggota untuk memutuskan hal itu, Bang Parman? Negara anggota nggak ikut. negara anggota nggak ikut. Berarti Jadi mereka negara tidak Den Haag. punya mereka tidak punya pengaruh di sana Di ya. Den Haag. Di Den Haag. Urusannya Di Den udah Haag. para Iya. hakim, para jaksa. I see, Iya. oke. Ada jaksa internasional dan ada hakim internasional yang ada di Den Haag itu. Jadi misalnya mereka bertugas gini. 9 tahun. Oke. Misalnya gini, dalam kasus Netanyahu itu jaksanya kan orang Pakistan. Iya. Nah, sebelumnya Karim namanya. Khan ya. Sebelumnya jaksa-jaksa hebat banget itu, saya kagum sekali. Orang Afrika Selatan, Iya. yang cewek yang tampil di forum PBB dengan lugas karena dia punya pengalaman negaranya yang menyakitkan sekali soal apartheid ya. Itu juga terus ada simbol kemanusiaan yang hebat sekali, Nelson Mandela. Jadi itu menggetarkan buat saya ya, hebat sekali. Itu contohnya ya. Jadi Oke. yang disebut jaksa internasional tadi bisa dari berbagai negara. Oke. Artinya berarti seharusnya tidak ada rongrongan dari negara anggota dalam menetapkan Oh, enggak, individu enggak. ya. Enggak. Artinya dalam kasus Duterte ini berarti murni dari jaksa internasional Oh, iya. tadi Iya. dengan investigasi apa yang terjadi di dalam negeri ya. Persis. Oke. Nah, yang keberatan itu justru bukan dorongan, justru keberatan ini yang selalu terjadi atau sering terjadi, kalaupun nggak selalu. Udah ditetapkan oleh ICC dengan segala prosedur tadi, ya. Begitu mau ditangkap, pemerintahannya nggak ngasih. Katakanlah yang mau ditangkap ini bekas presiden, gitu ya. Tapi kan dia harus merasa harus dia lindungi martabat bekas presiden bangsa saya, bla 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 bla. Lagi-lagi dalam kasus Duterte tadi pas kebetulan lagi bermusuhan, so ICC lagi mujur, gitu. Sehingga bisa ditangkap dengan gampang tanpa gejolak, walaupun aparatnya nggak sampai 10 orang. Kita bisa lihat di TV kan. 6-7 orang saja petugas ICC itu nangkep dengan damai dan Duterte nggak melawan. Karena dia tahu dia ngelawan, konyol kan. Ada beberapa tentara Filipina sendiri yang nggak akan membantuin dia gitu. Karena tunduk pada presiden. Dan ini sepertinya juga banyak case yang terjadi di kasus-kasus di mana ICC berhasil menangkap itu banyaknya memang dari Afrika. Itu rata-rata memang karena political will-nya tadi Iya. kebetulan bergejolak, Kan, lagi vulnerable gitu ya Afrika kurang selalu lebih. Ya. bergejolak. Itu ada efeknya. Dan sekali lagi, negara-negara yang nggak punya dukungan besar dari negara-negara raksasa, negara-negara adidaya, memang lebih mudah. Lebih mudah untuk dilakukan. Berarti sebenarnya seperti Putin dan Netanyahu itu mereka bisa tenang saja. Oh iya. Despite pelabelan Iya. dari ICC. Gini, mungkin tenangnya kalau soal ditangkap nggak bakal ya, so far ya. Tapi kan belum tentu tenang, kita nggak tahu batin. Tapi secara teoritis dari luar tentu kita bisa anggap gelisah paling tidak. Dan begini. Bagaimana kan label itu ngegantung di atas kepalanya. Stigma tadi Gitu. ya. Iya, dan kita nggak tahu, dia bakal pensiun. Iya, kalau pas Iya kan? pensiun diambil. Dia Sudah akan tidak menjadi orang berkuasa biasa. gitu ya. Iya. Kalau kemudian nanti penggantinya Netanyahu, orang yang berseberangan, dan dianggap Netanyahu ini bisa merongrong kewibawaan pemerintahan yang baru. Dia bisa buka jaringan Bisa. sehingga bisa ditangkap ketika Netanyahu dalam seperti Duterte misalnya. Kan sangat mungkin itu terjadi. Yeah. Begitu juga sama Putin kan. Saya kira Jenderal Pinochet di Chili juga Pinochet kan begitu. kena juga. Tapi bisa nggak sih status yang sudah dikeluarkan kemudian ditarik kembali? Ada nggak case-nya? Sejauh ini nggak ada.
kecil sekali kemungkinan. Nggak ada Kecil istilahnya sekali. pencabutan kembali tetapkan sebagai tersangka. Dan Kecuali dia mati. kadaluarsa juga nggak ada ya? Nggak ada. Kejahatan kemanusiaan pernah nggak ada Nggak ada kadaluarsa. kadaluarsa kejahatan kemanusiaan. Iya. Sampai akhir zaman kata orang Ustadz. Lah itu Slobodan itu umur 80 Yaumil akhir. sekian tahun, Iya. dia menggelandang di Eropa karena dia melarikan diri dan tertangkapnya di salah satu negara Eropa karena dia menjadi gelandangan. Dan mukanya sudah berbeda sekali karena dia sudah pakai janggut dan lain-lain. Umurnya 80 atau 81 tahun. Dan biasanya pakai operasi plastik segala. Dia menghilangkan identitasnya demikian rupa, tapi Interpol digunakan untuk menangkap dan negara pihak mengizinkan. Nah, ini menarik. Mumpung disebut, saya jadi ingat. Nah, Interpol adalah bukan satu-satunya lah, salah satu kerjasama internasional, ya, hukum internasional di bidang pidana gitu, di level eksekusi itu efektif. Iya. Gitu kalau Interpol misalnya di Paris ya kita teorinya gini, kalau kita misalnya ada bandit kita lari kemana saja di muka bumi ini, bikin namanya setelah semua prosedur dipenuhi bikin red notice. Red notice kirim ke Paris, biasanya katanya orangnya harus bawa sendiri, jadi petugas kita di sini harus bawa sendiri ke Paris, nggak bisa lewat telepon-teleponan doang katanya, nggak tahu kenapa sebabnya, tapi itu urusan teknis. Mereka bawa, oke, ya udah red notice, DPO kalau bahasa kita, mulai diburu. Dan praktis sebetulnya di mana aja bisa kena mereka, karena Interpol di mana-mana ada kan. Dari segi itu komitmen kita cukup baik, dan kita sebagai anggota Interpol juga sering sekali membantu buron dari negara lain yang ke Indonesia gitu efektif. Nah itu loh maksud saya, ada juga ya yang disebut penerapan hukum internasional itu yang bisa efektif di level itu gitu. Oke. Nah, tapi tadi saya Tapi ingat, sorry, mungkin begini ya. Karena biasanya juga yang di Uber sama Interpol itu bandit biasa. Iya, gitu. kejahatan umum. Koruptor lari apa-apa gitu. Kalau kepala negara, it's something different gitu. Memang beda tricky ya, susah. Dan sayangnya ICC juga nggak ada kejahatan ekonomi ya. Jadi misal kayak Nggak ada koruptor pidana, gitu nggak nggak bisa ada. ya gitu. Ya. Nah, Kejahatan. ini tadi saya ingat kalau Indonesia kan sebenarnya bukan anggota ICC. Ya, jadi hanya sign Statuta Roma ini tapi tidak ratifikasi. Artinya berarti posisi Indonesia dalam khusus misalnya kita zoom in ke soal Netanyahu ini ya. Itu nggak ada peran yang kemudian bisa kita lakukan secara hukum dong berarti. Iya, Indonesia bisa saja melakukan sesuatu dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Jadi ada dalam ketentuan internasional itu ya, negara-negara tertentu bisa melakukan intervensi kepada satu negara lain demi alasan kemanusiaan. Itu yang digunakan oleh Amerika dan sekutu ketika membombardir Yugoslavia. Karena ada pembantaian kaum muslimin Bosnia oleh Serbia dan lain-lain waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak, meskipun di Bali itu sebenarnya bohong, dan dia bilang ini nuklir, kan dia bilang untuk menjaga melindungi kemanusiaan yang ada di Irak gitu. Nah ini seringkali disalahgunakan. Nah karena itu maka seruan-seruan internasional itu biasanya lebih mengedepankan seruan-seruan moral kemanusiaan gitu. Misalnya Indonesia mengirim bantuan. Indonesia menyerukan untuk menghentikan karena telah menimbulkan kerusakan, membantai warga sipil, terutama orang tua, anak-anak, dan perempuan. Ini mesti harus digemakan. Gitu. Harus digemakan gerakan-gerakan kemanusiaan semacam ini. Sebagai bagian juga dari desakan dunia terhadap satu negara yang melakukan tindakan-tindakan brutal di negara lain. Sebagaimana dilakukan Netanyahu di Gaza misalnya. Tapi itu langkah moralistik. Berarti kalau langkah hukum secara spesifik tidak ada yang bisa Indonesia lakukan, since bukan member ICC. Buktinya ya kita nggak bisa apa-apa. Kemarin itu sebetulnya desakan untuk melakukan penyelidikan itu datang dari salah satunya di Afrika Selatan dan Bangladesh. Ada beberapa negara, 4 atau 5 negara yang meminta ICC melakukan penyelidikan. 2 yang saya ingat itu adalah Bangladesh dan Afrika Selatan. Ini yang paling aktif dulu Afrika Selatan. Dan dilakukan penyelidikan atas permintaan beberapa negara pihak itu. Gitu.
Nah, yang Bang Parman pahami gitu ya dari perjalanannya, kenapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma sampai sekarang? Sebenarnya pihak mendesak, kita juga banyak mendesak, tetapi ini selalu ditolak oleh pemerintah. Dan saya tahulah siapa yang paling berkepentingan terhadap penolakan ICC ini. Karena apa? Karena ada empat yurisdiksi, kejahatan perang, agresi, kejahatan kemanusiaan, genosida. Artinya militer. Undang-Undang 26 tahun 2000 hanya mengadopsi 2, kejahatan kemanusiaan, genosida. Kita tidak mengadopsi duanya, yaitu perang dan agresi. Karena peristiwa Timur Timur, peristiwa Aceh, peristiwa Papua di dunia internasional itu dianggap sebagian ini agresi, ini ada yang melihat perang. Aceh itu bahkan dinilai oleh Serikatan Bangsa-Bangsa sebagai beberapa negara itu ini perang, kombatan dan kombatan. Dan ketika Indonesia dulu pernah menggunakan pesawat tempur Tornado di Aceh, itu ketahuan dan kita diembargo dan hampir saja dijatuhkan sanksi serius waktu itu. Karena penggunaan pesawat itu langsung mengindikasikan bahwa ini perang. Ini perang. Gitu. Ini perang. Bukan agresi sekedar militer gitu ya, bisa disebut agresi seperti itu. militer. Oke. Karena itulah maka Indikasi. kita sempat menggunakan istilah merubahnya menjadi operasi pengacau keamanan. GPK. Jadi terminologinya terminologi kepolisian. Ya. Kepolisian taruh di depan. Gerakan pengacau Gerakan keamanan. pengacau keamanan dan Dikualifikasi lain-lain. sebagai itu. Jadi lebih karena alasan politis. Amerika juga nggak mau ratifikasi karena itu juga. Karena Amerika kerjanya agresi, kerjanya Wah, mereka perang, potensial iya banget kan? itu. Kerjanya melakukan kejahatan kemanusiaan. Gitu. Tetapi gini, Amerika itu ya karena superpower ya, benar-benar ototnya gede banget. Dia sih kalau dia perlu banget nggak peduli juga. Jadi misalnya dia pernah ngambil, bayangin seorang presiden Panama namanya Noriega, jenderal, diambil aja, dibawa ke Amerika, dihukum di Amerika. Siapa yang berani ngelawan? Alasannya itu dia menyelundupkan obat bius segala macam lah ya. Jadi Amerika itu karena kuatnya dia lihat kalau kelihatannya penerapan kemiliteran efektif, diambil aja gitu. Nggak ada masalah bagi dia. Dan dunia nggak ada yang protes juga. Oke, artinya berarti posisi Indonesia saat ini yang tidak meratifikasi Statuta Roma itu ya ada alasan politik juga di sana. Ya, dan memang alasannya Alasannya 100% politis. Dan kemungkinan yang memang paling against it adalah militer karena itu memang tadi jurisdiksi ya disebutnya ya, adalah kejahatan militer. Oke. Right, tapi Bang Parman mendorongnya berarti segera ratifikasi nggak? Sudah lama. Termasuk Komnas HAM. Kita di Gerakan Masyarakat Sipil juga berkali-kali minta negara mempertimbangkan untuk segera kita meratifikasi ICC, meratifikasi Statuta Roma, agar kita menjadi negara yang sebagaimana negara-negara lain punya komitmen pada kemanusiaan, punya komitmen pada anti terhadap berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang ditumpangi oleh perang, oleh agresi dan lain-lain itu. Terakhir sampai mana progresnya ya Bang? Yang Bang Berkali-kali disampaikan, tapi nggak pernah masuk ke dalam. Berkali-kali pula ditolak. Jadi itu penting ya, karena itu bagian dari PR juga sebenarnya, PR dalam arti positif. Bahwa dunia akan melihat bangsa Indonesia itu atau negara Indonesia itu berkomitmen penuh terhadap isu begini. Jadi waktu kalau kita ngelihat negara lain seperti itu, kita juga akan mengecam. Gampang aja contohnya yang paling dekat. Kita kan jengkel sekali dengan Singapura. Kenapa? Karena Singapura tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi. Sehingga maling-maling besar atau bandit-bandit besar dari sini itu tinggal mencelok 1 jam saja terbang ke Singapura aman. Dan polisi kita, tentara kita bisa ngelihat dia tiap hari di mall di Singapura dan nggak bisa diapa-apain. Nggak akan bisa diekstradisi. Nah, kita kan mengecam berarti Singapura itu tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu. Khususnya kalau korupsinya terjadi bukan di negara dia. Kalau negara dia rajin kok, pas di negara kita korupsinya malah dilindungi sama dia.
Jadi kalau begitu, kalau kita nggak mau ratifikasi ACC, jangan kecil hati kalau negara-negara lain juga bilang, Indonesia nggak punya komitmen. Ngelihat kita Kan seperti gitu. kita ngelihat Singapura gitu ya. Gitu. Ya. Ya, terakhir tuh ada di rencana aksi nasional HAM ya, tapi long time ago, kalau nggak salah kayak 2008 gitu, nggak tahu sekarang tuh gimana Bagi gambarannya, kabarnya. Intan ya, ketika saya terlibat dalam tim penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu non yudisial. Oke. Salah satu rekomendasi yang kita masukkan sebenarnya adalah rencana rekomendasi adalah agar Indonesia meratifikasi Statuta Roma. Itu di dalam forum panel atau pleno tim itu keras sekali perdebatannya. Antara kita dan sana lah, kira-kira begitu ya. Yang saya nggak perlu disebut lah ya. Dan sampai pada akhirnya kita menggunakan kalimat yang kalimat titik temu, kalimat kompromi bahwa Indonesia harus segera meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang belum diratifikasi dalam rangka Tanpa nyebut tanpa nyebut spesifik. Ya, semula kita mau menyebut spesifik, tapi keras sekali. Ya, oke. Ya, tapi ya tanpa perlu disebutkan gitu ya dengan gamblang siapa, tapi rasanya orang-orang juga udah punya bayangan di kepala gitu ya. Karena kan ini hubungannya dengan militer, agresi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi ya siapa gitu kan. Gross violation of human rights. Oke, Itu juga frase kunci itu. Nah, tapi since kita udah ngomongin Indonesia nih, dan ngomongin hak asasi manusia juga, ada bentuk lain sebenarnya terkait dengan pelanggaran HAM. Adalah yang terbaru itu adalah soal Kejaksaan Agung yang baru bikin MOU dengan operator telekomunikasi. Kalau nggak salah ada 4 ya? Iya, ada 4. Ada XL, Indosat, Telkomsel. Nah, untuk bisa mempercepat dan mempermudah proses penyadapan. Gitu. Nah, ini terakhir saya jadi ingat lagi, obrolan kita terakhir adalah kita ngomongin soal ini, Bang Parman ngomong ini insecurity khas negara yang banyak nggak percayanya ini. Kan jadinya pertanyaannya, ini gimana sih gitu? Trustless society. Iya, ini bener-bener trustless society banget gitu. Karena akhirnya yang di pertanyaan banyak masyarakat gitu ya, termasuk saya adalah, loh, gampang dong jadi disadap. Nih gimana dong nih dengan data pribadi kita? Gimana nih dengan privacy kita dan lain sebagainya? Sangat berbahaya itu. Iya. Kejaksaan itu nggak bisa melakukan itu. Ya, sekalipun di dalam pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa kejaksaan itu punya kewenangan intelijen. Nah, kewenangan intelijen itu salah satu di antaranya adalah mengumpulkan informasi untuk suatu kepentingan intelijensi. Tapi tidak serta-merta itu bisa digunakan untuk menyadap. Karena putusan MK, ada 3 putusan MK itu, sejak 2003, 2006, dan terakhir 2013 kalau nggak salah, ya, mewajibkan proses penyadapan itu dengan undang-undang khusus, dengan regulasi khusus. Ya. Tidak cukup dengan izin pengadilan. Tidak, izin pengadilan itu salah satu diktum yang harus ada. Penerapan dari undang-undang tadi ya. Khusus itu. Karena di negara-negara maju, di Amerika, di mana-mana, itu izin pengadilan itu mutlak harus diberikan. Pasti ada ya. Harus diberikan sebagai cara untuk mencegah abuse of power terhadap kewenangan yang sangat eksesif itu bisa terjadi sebetulnya. Tunggu sebentar, aku mau make it clear lagi. Tadi kan di Undang-Undang pasal 30 ya? Pasal 30. Undang-Undang Kejaksaan itu sebenarnya bisa untuk urusan intelijen. Iya. Makanya itu kemudian yang menjadi argumentasi dari Kejagung juga bahwa ini sebenarnya kita nggak apa-apa karena untuk mengusut tindakan kriminal gitu. Nah, tapi kemudian ini juga berseberangan dengan misalnya undang-undang terkait dengan masalah privasi. Perlindungan privasi lah ya. Iya. Nah, ini tapi gimana berarti kalau misalnya ini bisa dari kejaksaan secara undang-undang memungkinkan? Menabrak ini ya. Menabrak prinsip privacy ini kan. Berarti banyak yang ditabrak, ya. Banyak yang ditabrak. Satu, Undang-Undang Telekomunikasi sendiri melarang. Melarang dilakukannya penyadapan karena potensial itu melanggar hak-hak personal, privasi orang. Itu satu. Yang kedua, itu kenapa harus dibatasi? Kalau itu kaitannya dengan
tindakan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum itu mesti detail. Ya, bahwa yang disasar itu adalah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Harus ada proses screening, harus ada proses seleksi. Itulah pentingnya pengadilan. Untuk membuat izin, you boleh melakukan penyadapan karena subjek yang dituju benar, Sudah pasti. yang dipersangkakan benar, ya, alat bukti yang disampaikan ke kita cukup alasan untuk dilakukan penyadapan itu. Nah, ini dalam rangka kontrol. Sebab kalau tidak, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi. Coba bisa bayangkan, Intan, ya. KPK saja yang punya kewenangan menyadap dalam rangka pro justisia, penyidikan, satu tindak pidana. Terkadang tidak sengaja menyadap perbincangan yang nggak ada hubungannya mengaitnya dengan tindak pidana. Lalu dibocorin. Mengerikan ya. Lalu, dia sedang berbincang dengan Pacarnya. mantan pacarnya, dengan Akhirnya selingkuhannya. masuk ke pengadilan, masuk ke media, dan lain sebagainya. Ini kan daya rusaknya luar biasa. Itu urusan orang lah, dia mau pacaran sama siapa. Nggak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan. Berarti artinya sebenarnya MOU antara Kejagung dengan operator telekomunikasi ini itu bisa menjadi bypass yang menyalahi itu semua ya. Bahwa seharusnya yang ada izin hakim dan lain sebagainya ini jadi bisa bypass gitu antara Kejagung langsung ke operator ini tanpa ada batasan. Itu yang ditakuti ya berarti. Betul. Potensinya besar sekali untuk itu. Gini, kira-kira operator telepon tuh kita nggak usah mention namanya lah ya. Siapapun dia operator telepon. Kalau sudah mikir, institusi penegak hukum yang angker seperti kejaksaan, ya langsung biasanya ada cenderung nurut aja kan. Apalagi, nah inilah terpaksa kita membayangkan hal-hal yang begini cara berpikir orang hukum nih, gitu ya. Apalagi misalnya direksi perusahaan itu ada kasus sedikit, kan bisa ditekan oleh kejaksaan. Loh, kalau nggak menyadap si Anu, saya bongkar nih, kan ada masalah kamu, dan sebagainya. Potensi itu jadi besar sekali dengan membypass semua prosedur tadi. Dan saya kira secara diam-diam atau secara terselubung, sebenarnya saya khawatir praktek-praktek begini to some extent sudah terjadi sebetulnya. Cuma nggak bocor, nggak jadi heboh, tidak menyangkut orang yang punya pangkat besar gitu. Jadi nggak bocor ke publik. Kayaknya nggak ada yang nggak mungkin ya di sini gitu. Ada aja kecurangan bisa dilakukan. Nah, berarti ini sebenarnya posisi dari Komdigi misalnya dalam hal ini menurut Bang Parman atau Bang Hamid nih mesti gimana? Karena kan ini ada hubungannya juga dengan data pribadi masyarakat. Iya, undang-undang tentang data pribadi itu kan salah satunya memang melindungi identitas personal orang. Kepentingan negara melindungi hak personal itu salah satu yang dikategorikan sebagai hak-hak yang fundamental. Bisa dibayangkan kalau orang sudah nggak punya lagi privacy. Ini kan rusak nih. Jadi justru negara itu berada di depan untuk memproteksi kepentingan hak dan kepentingan warga negaranya agar privasinya itu terlindungi. Dan kalau yang begini ini justru negara menjadi bagian terdepan di dalam mengumbar bahkan membongkar habis data-data pribadi orang. Dan tadi seperti Hamid bilang, ini kan sangat berbahaya. Orang bisa disandera. Pada mulanya nggak ada kepentingan. Pada mulanya nggak ada kaitannya dengan urusan penegakan hukum. Tapi di perjalanan waktu, atau ini jatuh ke orang lain, dia bisa diperjualbelikan. Bisa jadi alat pemeras. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, ini chaos. Nah, itu sebetulnya terjadi secara telak dan secara mencolok ya di Amerika. Sejak tahun 30-an atau 40-an ketika FBI itu Federal Bureau Investigatif itu dibentuk oleh orang namanya J. Edgar Hoover. Ya. Dialah yang membentuk itu, membangun infrastruktur institusionalnya sampai dia mati. Jadi dia itu menjadi direktur FBI itu 40 tahunan. Kenapa?
karena ini tadi. Dia sadap itu semua, terutama para presiden, para menteri, semua dia pegang. Nah, sehingga dia itu menjadi pejabat di bawah 7 presiden. Bukan karena saking hebatnya dia, tapi setiap presiden baru dia bilang kan sebagai direktur FBI, kalau nuwun mau menghadap. Oh iya, karena direktur FBI tentu diterima oleh presiden kan, bawa berkas. Ini Pak udah begini ucapan selamat, tunjukin. Ini ada istri Bapak lagi ciuman sama siapa. Kartu semua itu isinya. Kartu semua. Udah. Jadi tanda tangan, mendudukan lagi dia di direktur FBI. Sambil maki-maki. Kalau di film-filmnya sering banget kayak gitu. Film-film semacam itu bisa menggambarkan sedikit tentang kenyataan yang sungguhnya. Nanti presiden baru lagi dia begitu terus sampai mati. Nah, karena semua, ini sorry saya harus sebut ya salah satu contohnya misalnya, celana dalamnya bintang film Marilyn Monroe aja ada di kamar tidurnya Presiden Kennedy. Dan dia tahu itu. Gitu. Ada istri Presiden Roosevelt kalau nggak salah, namanya Eleanor. Itu juga ada affair sama orang. Ada fotonya dan sebagainya. Jadi para presiden Amerika itu di masa dia itu sambil misuh-misuh ya, sambil maki-maki, nggak berdaya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah J. Edgar Hoover hanya menyadap para presiden atau istrinya atau calon presiden? Nggak mungkin. Saya kira nggak. Anggota Senat juga, Kongres, presiden aja berani disadap ya. Gitu. Jadi itu berbahaya dan saya kira praktek-praktek begitu mengilhami banyak sekali para aparat penegak hukum di seluruh dunia. Karena ternyata dengan cara begitu orang bisa survive, dapat jabatan terus dan memegang rahasia orang itu nikmat sekali bagi mereka gitu sebagai alat extortion. Ya, apalagi kita di dalam negeri ini penyakitnya seringkali mengkriminalisasi orang-orang yang berisik ya. Iya. Dalam tanda kutip nih kritis dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kalau misalnya menurut Mahkamah Konstitusi misalnya, itu kan putusan tahun 2010 menyatakan bahwa seharusnya ada undang-undang penyadapan kalau misalnya kita ngomongin upaya penyadapan gitu. Tapi sampai sekarang tuh, correct me if I'm wrong, Bang Parman, kita belum ada kan undang-undang penyadapan? Belum ada. Kenapa belum ada sampai sekarang? Itu putusan 2010, which berarti 15 tahun yang lalu tuh kira-kira. Iya, begini. Kita bisa bayangkan ya, ini kan kalau undang-undang penyadapan itu lahir, kira-kira yang bakal disadap ini, karena orang-orang yang kira-kira yang bikin undang-undang itu juga kan. Iya kan? Dia kan nggak mau mereka menjerat leher. Koleganya. Iya kan? Kira-kira kan begitu, atau koleganya, atau jaringannya. Jangankan itu, KPK saja, salah satu keberatan utama orang yang mau mengamputasi KPK itu, karena KPK punya instrumen penyadapan. Ya. Itu kekuatan terdepan KPK itu. Bukan sekali dua saya mendengar ucapan keluar dari ungkapan para pejabat. Ya, ini KPK ini raksasa. KPK ini melebihi KPK negara lain. Sudah berapa gubernur? Seberapa menteri? Terlalu besar kekuasaannya nih. Ditangkap, lalu dijebloskan karena penyadapan dan lain-lain. Karena itu, apa yang dilakukan oleh KPK itu menimbulkan traumatik. Bisa bayangkan. Kalau ada undang-undang penyadapan, ya, sekalipun itu akan izin pengadilan, ya, sekali lagi ini repot nih kalau udah bicara tentang trust ini ya. Jangan bilang nih, insecure mulu nih. Minta izin sama pengadilan. Tapi oke lah, nggak usah diterusin lagi. Tahu aja pengadilan dan seterusnya. Tapi kira-kira ya, itu akan ada resistensi yang besar. Kenapa kita itu didelay terus, meskipun KPK sudah mengatakan harus dibuat undang-undang khusus tentang penyadapan. Nah, di dalam pasal undang-undang itu nanti izin pengadilan itu standar di mana-mana di dunia ini. Pasti udah ada. Karena itulah instrumen pengaman, seleksi. Bahkan di negara-negara lain nggak hanya penyadapan, termasuk untuk menetapkan sebagai tersangka pun ada namanya hakim komisaris. Dibawa dulu berkasnya. Ini bisa ditahan nggak orang ini? Ya. Kalau hakim komisarisnya bilang kayak di Belanda, ini nggak memenuhi syarat untuk ditahan, nggak ditahan. Nggak bisa naik juga. Kita nggak punya instrumen kontrol. KPK bisa nahan orang, polisi bisa nahan orang, kejaksaan bisa nahan orang kapan dia mau, ya kan? Nah, apalagi ini penyadapan.
Nah ini berarti lucu dong Bang Parman, kalau misalnya Kejagung bisa make a move sampai membuat MOU, Ya. sementara Bang Parman sudah tadi mengelaborasi payung hukumnya dan sebagainya, bahwa intinya itu tidak mungkin gitu. Harus tidak boleh aneh dilaksanakan sekali. oleh Kejaksaan Agung. Memang aneh sekali. Oke lah ya, MOU sudah terjadi. Ya. Tapi kan MOU itu kan mesti ada tindak lanjut. Iya. Saya kira Kejaksaan tentu menyadari ini risikonya besar. Ya. Bisa sangat berbahaya bagi eksistensi Kejaksaan sendiri. Ya, mungkin belum terungkap sekarang. Tapi di masa depan itu akan menjadi dosa yang ditagih. Ya. So begini juga, Intan. Ini data-data orang yang di Telkomsel, yang di XL dan lain-lain lah ya. Ini kan bisa pakai C1 orang lain. Iya. Pendaftaran SIM card itu ya. SIM card itu. Ini kan belum tentu orang yang disadap ini adalah pelaku. Jangan-jangan yang disadap ini adalah orang Yang disuruh. dan identitasnya memang identitas orang lain yang dia pakai untuk mendaftarkan, karena dia sudah punya lebih dari 2 nomor misalnya. Lalu dia pakai C1-nya siapa, C1-nya siapa. Gampang sekali di Indonesia ini punya nomor lebih dari 2, lebih dari 3 tanpa menggunakan ID card kita sendiri, tanpa menggunakan NIK kita sendiri, punya NIK orang lain. Bisa. Berarti kalau kita berimajinasi, dampak paling jauh nih kalau MOU penyadapan ini terus berjalan, itu kira-kira sampai mana tuh? Ya, tadi yang kita omongin tadi ini, kan seluruhnya adalah ancaman bahaya ke depan yang bakal terjadi. Satu, jelas akan mengancam kebebasan orang untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan personal. Mengancam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Karena ini bisa luas nih nanti. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Karena langsung menyangkut personalitas, Menyangkut individualitas orang. Bayangin orang Individualitas sudah warga negara. Itu sesuatu yang serius. Dan di MOU itu tidak diatur mengenai ini ya, izin hakim juga ya sebenarnya. Jadi ini bebas banget, berarti nggak ada batasan. Nggak ada. Itu memang namanya juga MOU antara, jadi kejaksaan kira-kira ya, kita juga nggak baca MOU-nya. Kira-kira kejaksaan akan minta kepada Telkomsel, ya akan minta kepada yang dia MOU tolong dong print out Ini nomor ini gitu ya, transaksi ya, pembicaraan. kejaksaan perlu ini nih. perlu ini nih, perlu ini. Yes, Bayangin. kan nggak bisa tolak nih, Yeah. ya kan? Nggak bisa tolak, dia kasih aja. Random, cek. Oh ini menarik nih, Mr. X ini kebetulan punya posisi ini, punya dikeluarin. Tadi itu seperti kami. Clustering aja. Ini Masukkan isunya toh. ini ada 12 orang. Iya. Isunya ini ada Kan 7 orang. siapa yang bisa seleksi bahwa tindakan penyadapan itu dalam rangka penegakan hukum? Iya. Gimana? Sangat besar. Ini kan mesti harus dibawa ke institusi yang punya legalitas untuk oke, ini benar. Subjek hukumnya benar, tadi kita ulangi lagi. Bukti-bukti awalnya betul. Yang dipersangkakan melakukan tindak ini benar. Lalu keluarlah surat. Bisa lanjut, Pak? Bisa. Bisa dilakukan. Dan itu dikontrol. Kalau enggak, wah, Ini kita akan mengalami kegaduhan besar. Iya, jadi itu langkah-langkah yang sangat potensial untuk menjadi tindakan ekstralegal. Iya. Tindakan ekstralegal oleh suatu institusi legal atau bahkan institusi penegak legalitas. Ya kan? Jadi ada banyak kontradiksi dan ironi di situ. berarti artinya MOU ini harusnya batal demi hukum. Oh iya, boleh harus dikatakan begitu. Boleh. Jadi MOU itu batal demi hukum karena dia menerjang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Warga negara. Dia menerjang kepentingan konstitusional warga negara. Kalau ditarik ke konstitusi, ya itu jelas melanggar Inkonstitusional. hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, saya sih menyerukan, mengharap ya kepada Kejaksaan Agung, jangan ambil langkah berbahaya semacam ini. Anda menegakkan hukum seperti biasa sajalah, ya.
penyadapan toh sudah Anda lakukan selama ini. Jangan dikira kejaksaan nggak menyadap. Dalam kasus si siapa? Richard Zaroff yang hampir 1 triliun itu mereka pakai itu kok. Kan terungkap di persidangan, diungkap oleh kejaksaan. Inilah yang kami lakukan. Seperti Hamid bilang itu, sebenarnya ini udah berjalan. Sudah terjadi. Berarti sebenarnya batal nggak batal MOU ini juga memang sudah terjadi, lalu gimana saran? Tapi begini, itu penting formalisme begitu. Jangan sampai diformalkan. Iya, gitu. sampai diformalkan. Kalau ini kan bagaimanapun ini unofficial ya, nggak resmi. Dan pasti para pelakunya pun sangat hati-hati, bukan pula dia sembarangan ya. Karena nggak punya dasar hukum. Tapi begitu diberi dasar hukum, ya lebaran dia, leluasa. Dan ini ya penting sekali bagi para pejabat yang kebetulan sedang menjabat saat ini di bidang apapun lah, terutama di bidang keamanan. Saya berulang kali ngomong gini, ingat bahwa yang menjadi pejabat itu adalah diri Anda sendiri doang. Istri Anda bukan, ipar Anda bukan, paman Anda bukan, ponakan Anda bukan, dan sebagainya. Tinggalnya Anda di Jakarta, mungkin istri Anda di pedalaman Sumatera. Artinya kalau main api begini dimulai, itu bisa membakar orang-orang terdekat Anda sendiri loh. Jangan lupa gitu. Sekarang mungkin belum karena Anda sedang berkuasa. Tapi kan kekuasaan Anda sangat terbatas. 2-3 tahun lagi pensiun atau let's say 10 tahun. Ya. Siapa yang melindungi keponakan Anda? Siapa yang melindungi anak kandung Anda? Misalnya, yang lagi sekolah di luar kota dan sebagainya. Jadi itu jangan main-main gitu. Anda itu kalau kebetulan sedang diberi amanah jabatan kenegaraan ya, gunakan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin dan sehati-hati mungkin gitu. Jangan lupa itu bahwa yang jadi biawak itu Anda sendirian kok di tengah keluarga besar Anda itu. Gitu loh. Mungkin sekarang itu bisa berkuasa kena siapapun. nanti. Iya. Ya, sebenarnya ya. Dan itu udah terjadi sering juga gitu loh, bahwa ada orang di kepolisian misalnya, kan saya punya cukup banyak lah teman ya. Dia mengeluh bahwa saudaranya di kampung dikerjain lah soal ini. Coba. Dia aja mungkin dia waktu masih menjabat aja belum tentu bisa mengatasi itu. Karena pangkatnya kerendahan misalnya ya. Bayangin kalau dia udah nggak menjabat lagi. Jadi saya suka heran aja ngeliat. Kalau kembali ke sistem penyadapan, ininya idealnya tuh seperti apa sih, Bang Parman? Ya kita banyak contoh di negara-negara yang sudah beradab ya. Negara-negara yang sudah beradab itu, mereka benar-benar menghargai proses hukum, menjunjung tinggi proses hukum yang fair, yang adil, yang objektif. Ya. Proses penyadapan itu bagian dari law enforcement. Untuk mengungkap satu peristiwa yang misteri atau tidak cukup bukti, sehingga bukti-bukti itu harus dicari dengan cara yang disebut sebagai operasi intelijen. Nah, walaupun izin pengadilan itu tidak terbuka, jadi kejaksaan membuat daftar atau penegak hukum membuat daftar sejumlah orang yang sedang disidik karena duga telah melakukan satu tindak pidana, taruhlah korupsi atau tindak pidana ekonomi lainnya gitu, dengan menyertakan bukti permulaan yang cukup. Ini dibawa ke pengadilan, nggak boleh diumbar juga, ya, bawa ke pengadilan dan pengadilan membuat penetapan mengizinkan penyadapan ini dilakukan. Itu di sidang umum biasa atau hakim komisaris tadi? Hakim tunggal. Hakim tunggal saja. Iya, ini masih saja. proses tertutup semua tuh ya? Tertutup, proses tertutup. Jadi dia dapat legalitas. Bukan terus keluar dari pengadilan, berdiri di mimbar, alhamdulillah hari ini dapat izin pengadilan mau nyadap si A, si B, si C. Begitu. Ini kan bagian dari operasi intelijen. Ya, operasi intelijen. Sebenarnya tadi itu kita sebut, kepolisian, kejaksaan sudah melakukan ini. Karena tadi menggunakan pasal, kalau kejaksaan, pasal setidak-tidaknya pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan itu. Itu sudah pakai itu. Ya kan? Nah, sebagai operasi intelijen, yang namanya intelijen kan kerjanya senyap. Nah, saya nggak mengerti, jangan-jangan MOU ini diperlukan karena jaringan operator ini selama ini tidak bisa memberikan sembarangan. Mereka punya hak untuk memprotek. Karena kita melakukan perjanjian perdata
secara tidak langsung berlangsung antara saya sebagai pengguna dengan mereka sebagai penjual. Saya percaya dong kepada operator ini bahwa saya akan menggunakan hak saya dalam perbincangan melalui telekomunikasi ini akan dirahasiakan. Nggak boleh Anda berikan kepada orang siapapun tanpa kepentingan. Boleh jadi selama ini di-keep. Sehingga persyaratan yang diminta oleh Telkomsel atau oleh yang lain-lain itu berat. Ya, nggak dipenuhi. Lalu perlu MOU. Jangan-jangan, saya nggak tahu persis. Ya kan? Karena untuk apa itu dia lakukan? Karena toh selama ini sudah berjalan. Gitu. Harus diumumkan ke publik. Yang lain-lain. Ini kan operasi intelijen agak aneh juga. Operasi intelijen kok. Operasi intelijen. Proklamir. Kan ini kan semua orang rahasia. tahu gitu ya. Ya jangan kayak dalam filmnya Dono itu. Ya toh Intel Melayu. Oke, kalau gitu ini berarti sekali lagi dorongannya adalah ini harus batal demi hukum. Iya dong. Gitu, karena udah terlalu banyak anomali-anomalinya. Oke, kalau gitu kita cukupkan perbincangan terkait dengan hak asasi manusia tadi dari internasional. Kita balik ke dalam negeri. Masih relevan tuh ya? Masih relevan. Sangat relevan. Gitu, hanya beda format gitu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di poker selanjutnya. Thank you. Bye.